Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-518. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pada itu, tiba-tiba saja salah seorang pengawal itu pun memekik tertahan. Ternyata senjata orang yang berdiri di depan gerumbul itu telah menyambar lengannya, sehingga lengannya itu pun tersobek karenanya. "Hei!" salah seorang kawannya berdesis. "Apakah kau benar-benar terluka atau sekedar penglihatanku?" Orang yang terluka itu terdorong beberapa langkah dan bersandar pada sebuah batu padas yang besar sambil menggeram. "Setan, ia benar-benar melukai tanganku." "Nah, kalian harus percaya bahwa aku bukannya sekedar bentuk semu. Trisulaku telah berhasil menyobek lengan itu, dan sebentar lagi dada kalian pun akan berlubang karenanya." Meskipun demikian, para pengawal itu masih termangu-mangu sejenak, sehingga mereka tidak segera melibatkan diri dalam perkelahian. "Hei, siapakah orang itu?" Panembahan Agung yang sempat memperhatikan dengan seksama itu pun bertanya ketika ia sekilas melihat seseorang yang bersenjata sebuah trisula yang diikatkan pada ujung rantai, hampir seperti cakram bergerigi Joko Raras. "Ki Sumangkar," Ki Waskitalah yang menjawab. "Ia akan menghancurkan pengawalmu." "Apakah kalian seperguruan di dalam olah kanuragan setelah kita terpisah dari perguruan kita itu?" bertanya Panembahan Agung. "Ya, kami seperguruan. Guru kami adalah tuntunan keadilan, sehingga kami harus bekerja bersama melawanmu dan para pengawalmu kali ini." Panembahan Agung menjadi semakin marah, sehingga rasa-rasanya dadanya akan meledak karenanya. Sambil menyerang Joko Raras dengan anak panahnya, ia pun berteriak, "Bunuhlah orang itu! Yang berdiri di hadapan kalian itu bukannya bentuk semu." Tetapi ketika para pengawal itu mulai menyadari sepenuhnya akan keadaan mereka, maka seorang lagi di antara mereka telah berteriak kesakitan. Trisula Ki Sumangkar benar-benar telah menyambar lambung salah seorang dari mereka. Yang lain tidak membiarkan Ki Sumangkar mendahului lagi. Mereka pun segera menyerangnya, hampir berbareng dengan senjata masing-masing. Tetapi mereka tidak segera dapat mendekat. Ki Sumangkar memutar rantai yang berujung trisula dan trisula yang lain di tangan kirinya. Dengan demikian, maka di antara mereka, Ki Sumangkar dan para pengawal Panembahan Agung itu pun segera timbul pertempuran yang sengit. Ki Sumangkar harus melawan beberapa orang sekaligus yang mengepungnya rapat-rapat. Tetapi mereka tidak dapat dengan mudah menyerang Ki Sumangkar yang mempunyai senjata yang aneh itu. Meskipun demikian, karena jumlah mereka berlipat banyaknya, maka Ki Sumangkar pun akhirnya harus berusaha melepaskan diri dari kepungan yang rapat itu.
Untunglah bahwa di sekitarnya terdapat pohon-pohon perdu, sehingga Ki Sumangkar dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya. "Licik!" teriak salah seorang pengawal Panembahan Agung. "Kau tidak bertempur secara jantan." "Kenapa?" bertanya Ki Sumangkar. "Kau berlari-lari melingkar-lingkar di seputar gerumbul-gerumbul perdu. Bukan begitu caranya seorang laki-laki bertempur." "Maaf, aku akan bersikap jantan terhadap orang-orang yang bersikap jantan pula. Jika salah seorang dari kalian siap untuk berperang tanding, aku akan melayaninya dengan jantan." Sejenak para pengawal itu tidak menjawab, namun sejenak kemudian salah seorang dari mereka berteriak, "Aku menantangmu. Marilah kita bertempur dengan jantan." "Aku tidak membawa saksi," sahut Ki Sumangkar sambil memutar senjatanya. "Pengecut! Aku mempunyai firasat bahwa kalian akan menjebak aku. Perang tanding itu sendiri adalah suatu cara yang licik dan pengecut. Jangan banyak bicara." Di luar dugaan mereka, Ki Sumangkar menjawab, "Baik." Dan Ki Sumangkar pun tidak berbicara lagi, tetapi ia masih mempergunakan caranya. Sekali-sekali ia menyusup di balik batang-batang perdu, kemudian berlari-lari, dan dengan tiba-tiba ia menyerang dengan garangnya. Di antara gerumbul-gerumbul yang rimbun itu, sulitlah untuk dapat mengepungnya, dan kemudian menyerang bersama-sama dari banyak arah. Selagi Ki Sumangkar bertempur dengan sengitnya, maka Panembahan Agung pun mengerahkan segenap kemampuannya untuk membinasakan Joko Raras. Tetapi anak panahnya seakan-akan tidak banyak berarti lagi. Joko Raras mempunyai perisai yang dapat memunahkan serangan-serangan anak panah Panembahan Agung. Bahkan semakin lama, Joko Raras justru menjadi semakin dekat. "Kau tidak akan dapat lari lagi, Panembahan. Aku tahu bahwa kau terikat pada tempatmu itu." "Persetan!" Terdengar Joko Raras tertawa, suaranya dalam dan datar. Katanya, "Hahaha, sekali lagi aku tawarkan kepadamu, hentikan semua kegiatanmu. Syaratnya..." Tiba-tiba Panembahan Agung bertanya, "Aku akan memunahkan semua kesaktian yang ada padamu. Kau akan menjadi seorang Panembahan yang baik dan hidup tentram di padukuhanmu, dimanapun yang kau kehendaki." "Gila! Syarat itulah yang gila. Lebih baik aku membunuhmu." Joko Raras tidak menjawab. Ia disibukkan oleh anak panah yang bagaikan hujan menyerangnya. Namun ia berhasil menangkis dan menghindarinya. Betapapun banyaknya persediaan anak panah pada Panembahan Agung, namun semakin lama menjadi semakin susut juga, sejalan dengan kecemasan yang semakin mengguncangkan dadanya. Apalagi karena ia sadar bahwa tidak akan banyak gunanya lagi ia melepaskan anak panah itu kepada lawannya. Apabila sekilas ia melihat kepada pertempuran yang berlangsung antara pengawalnya melawan Ki Sumangkar, maka ia tidak mendapat gambaran sama sekali siapakah yang akan dapat menang. Setiap kali Ki Sumangkar berlari bersembunyi di balik batang-batang perdu yang rimbun, kemudian dengan tiba-tiba saja ia menyerang lawan-lawannya yang sedang mencarinya. Setiap kali justru ialah yang berhasil melukai lawannya, sehingga kekuatan para pengawal itu pun semakin lama menjadi semakin berkurang. Sekali lagi Panembahan Agung menggeram. Ia tidak dapat mengelakkan kenyataan itu.
Yang terjadi bukannya sekedar bentuk-bentuk semu yang dilontarkan oleh Joko Raras, tetapi yang terjadi adalah sebenarnya terjadi. Pengawalnya tidak segera dapat mengalahkan lawannya, sehingga karena itu mereka tidak akan dapat segera membantunya. Karena itu, maka Panembahan Agung pun tidak lagi ingin berbuat setengah-setengah. Ia sudah melepaskan ilmunya yang dahsyat dengan membingungkan lawannya. Tetapi ternyata di antara lawan-lawannya itu terdapat orang yang memiliki kemampuan yang serupa. Dengan demikian maka Panembahan Agung pun berusaha untuk sampai kepada puncak ilmunya, ilmu yang didapatkannya dari perguruannya. Ia tahu bahwa lawannya juga pernah menerima ilmu itu dari gurunya, tetapi ia mendapatkan lebih banyak sampai saatnya gurunya tidak lagi mampu menambah ilmu itu. Justru karena ia lebih dekat pada gurunya itu daripada Joko Raras. Pada saat maut tidak lagi terelakkan karena usia yang lanjut, gurunya belum sempat meratakan ilmunya itu kepada Joko Raras sampai setingkat dengan dirinya. "Aku terpaksa membinasakannya dengan ilmu ini," katanya di dalam hati. "Jika tidak, maka akulah yang akan dibinasakannya, atau semua ilmuku akan dipunahkannya." Dalam pada itu, Ki Sumangkar pun semakin lama semakin sibuk melayani lawan-lawannya yang marah itu. Tetapi ia masih dapat melawan dengan caranya, dengan trisula di ujung rantainya dan dengan berlari-lari sambil bersembunyi. Namun yang kemudian menyerang dengan tiba-tiba. Agaknya Ki Sumangkar berhasil mengurangi jumlah lawannya, tetapi ia masih belum berhasil melepaskan dirinya sama sekali dari bahaya yang masih selalu mengancamnya dari segala arah, apalagi ketika kemudian terasa napasnya mulai mengganggu. Tetapi Ki Sumangkar adalah saudara seperguruan Patih Mantahun dari Jipang, yang dikenal seakan-akan memiliki nyawa rangkap. Karena itu, maka ia masih mampu mengatasi kesulitan yang ada di sekitarnya. Namun demikian, jumlah lawannya yang banyak itu telah menimbulkan kesulitan yang beruntun. Ketika ujung tombak seorang lawannya berhasil menyentuhnya, maka rasa-rasanya dadanya mulai diganggu oleh debar yang semakin cepat. Ternyata ketika ia bersembunyi di balik sebuah gerumbul yang rimbun, seorang lawannya yang marah tidak menunggunya atau mengitari gerumbul itu. Untung-untungan ia melontarkan tombaknya dengan sekuat tenaga, namun ternyata bahwa ujung tombak itu justru berhasil mengenai lengan Ki Sumangkar yang sedang bersembunyi di dalamnya, meskipun luka itu tidak terlampau dalam. "Setan alas!" Ki Sumangkar mengumpat, kemarahannya bagaikan menyala sampai ke ujung ubun-ubun. Namun demikian ia harus menyadari bahwa kemampuannya pun terbatas pula, apalagi menghadapi lawan yang jumlahnya cukup banyak. Ternyata kemudian bahwa lawan-lawannya itu telah berhasil melukainya. Sekilas teringat olehnya Kiai Gringsing yang terbaring dengan luka-lukanya pula. Bagi Ki Sumangkar, Kiai Gringsing adalah seorang yang memiliki kelebihan daripadanya, betapapun tipisnya. Meskipun di Jati Anom Kiai Gringsing pernah juga terluka, tetapi agaknya hal itu terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh Kiai Gringsing sendiri. Sedang berhadapan dengan Panembahan Alit,
Ternyata bahwa Kiai Gringsing tidak akan dapat menghindarkan diri dari luka-lukanya itu, meskipun ia sama sekali tidak melakukan kesalahan di dalam pertempuran itu. Dan kini ia pun sudah mulai terluka, seorang demi seorang lawan-lawannya, bukannya orang yang harus disegani, tetapi mereka berada di dalam satu kelompok yang berusaha mengepungnya dan menyerangnya dari segala penjuru. Debar jantung Ki Sumangkar terasa semakin cepat, tangannya menggenggam senjata semakin erat. Ketika ia meraba lukanya dengan ujung jarinya, terasa ujung jari itu menjadi hangat oleh darah. Tetapi Ki Sumangkar tidak segera kehilangan akal. Ia masih tetap menguasai perasaannya. Karena itu, ia tidak menjadi putus asa dan membabi buta. Ia masih sempat memperhitungkan dan mempertimbangkan setiap langkahnya. Sementara itu Panembahan Agung yang sudah sampai pada puncak ilmunya, sudah siap untuk menghancurkan Joko Raras. Namun Joko Raras yang agaknya mengetahui bahwa Panembahan Agung berusaha untuk melontarkan ilmunya yang dahsyat itu, ia pun segera meloncat semakin dekat dan menyerangnya dengan cakramnya yang digantungkannya pada ujung rantainya. Panembahan Agung mengumpat di dalam hati. Ia belum sempat melontarkan ilmunya itu ketika Joko Raras mengayunkan cakramnya yang bergerigi itu hampir menyambar hidungnya. Dengan demikian maka Panembahan Agung terpaksa mempergunakan busurnya untuk menangkis setiap serangan Joko Raras, sedang tangannya yang lain menggenggam anak panahnya yang sekaligus dipergunakannya sebagai senjata yang mematuk-matuk. Namun Joko Raras ternyata sangat lincah. Ia mampu meloncat selincah anak kijang di padang perburuan, ditambah lagi dengan ayunan senjatanya yang dahsyat itu. Sekali-sekali terdengar Panembahan Agung menggeram. Ia belum mendapat kesempatan melontarkan ilmunya, justru karena Joko Raras berhasil mendekatinya sampai pada jarak putar cakramnya. Namun Panembahan Agung pun memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa. Ketika terbuka sedikit kesempatan, maka anak panahnya telah melekat pada busurnya dalam jarak yang sangat pendek. Panembahan Agung membidikkan anak panahnya. Joko Raras terkejut melihat kecepatan bergerak tangan Panembahan Agung itu. Namun jaraknya tidak lagi memungkinkannya untuk menyerang dengan cakramnya. Karena itu, dadanya menjadi berdentangan. Jarak itu sangat pendek, sedangkan Joko Raras mengetahui dengan pasti kekuatan busur Panembahan Agung itu. Tetapi Joko Raras tidak membiarkan lehernya terputus oleh anak panah itu. Dengan memusatkan kekuatan pada tangan kirinya, ia berdiri tegak, justru memusatkan tatapan matanya kepada ujung anak panah Panembahan Agung itu. Yang terjadi kemudian hanyalah beberapa saat yang pendek. Anak panah Panembahan Agung pun terlepas dari busurnya dan meluncur dengan cepatnya. Hampir berbareng karena jarak yang sangat pendek, terdengar benturan yang sangat dahsyat. Joko Raras terlontar beberapa langkah surut. Dorongan anak panah pada lengannya yang terbalut ikat pinggang itu benar-benar bagaikan merontokkan tulang-tulangnya. Untunglah bahwa ia memiliki kemampuan dan ketahanan tubuh yang luar biasa, sehingga ia masih sempat meloncat berdiri dan mempersiapkan diri dengan serangan berikutnya. Tetapi Panembahan Agung tidak ingin menyerangnya lagi dengan anak panah, karena ia kini mendapat kesempatan untuk melontarkan puncak ilmunya. Joko Raras yang juga bernama Ki Waskita itu
terkejut melihat tatapan mata Panembahan Agung. Ia tidak menduga bahwa Panembahan Agung telah sampai kepada ilmu simpanannya. Untunglah bahwa Joko Raras masih melihat seolah-olah asap yang tipis bergulung lepas dari mata Panembahan Agung. Dengan serta-merta, Joko Raras meloncat dan berguling di atas batu-batu padas. Pada saat itulah terdengar ledakan di sebelah Joko Raras. Ternyata kekuatan aji pamungkas yang terlontar dari mata Panembahan Agung itu tidak mengenai sasarannya. Ketika kekuatan itu menyentuh batu padas, maka padas itu seakan-akan telah meledak. "Kau gila, Panembahan!" teriak Joko Raras. "Kau harus lumat dibakar oleh ilmu ini." Tetapi Joko Raras tidak mau menjadi debu. Ia pun pernah menerima dasar-dasar dari ilmu yang dahsyat itu. Tetapi sebelum ia menjadi sempurna, bahkan belum sejauh Panembahan Agung yang dekat dengan gurunya. Gurunya itu telah kehilangan kemampuannya karena kekuasaan yang seakan-akan tidak terbatas itu telah direnggut oleh maha kekuasaan yang tidak dapat dilawannya dan yang sebenarnya lah memang tidak terbatas. Namun pada itu, sepeninggal gurunya, ia masih sempat bersunyi diri mematangkan ilmu yang baru diterima dasar-dasarnya itu. Tetapi dengan dasar-dasar ilmu yang telah lengkap itu, ia telah berhasil membentuk dirinya pada saat itu menjadi orang yang luar biasa. Dengan Mesurogo dan Olah Topo, maka ternyata bahwa ia berhasil menguasai dan mengembangkan ilmu itu. Itulah sebabnya ketika ia diserang dengan kemampuan yang seakan-akan tidak terbatas itu, Joko Raras benar-benar telah kehilangan pengekangan diri. Ia pun kemudian meloncat bangkit, berdiri pada kedua kakinya yang renggang, dan dengan wajah yang seakan-akan membara, memandang mata Panembahan Agung yang mulai melepaskan asap yang tipis, bergulung-gulung melibatnya. Tetapi pada saat yang bersamaan, dari mata Joko Raras pun telah memancar kabut yang tipis pula, sehingga sejenak kemudian gulungan asap tipis yang seakan-akan saling menyerang itu pun berbenturan dengan dahsyat sekali. Tidak seorang pun yang mendengar sesuatu, tidak seorang pun yang melihat batu-batu berguguran atau gumpalan api yang memancar. Namun terasa pada keduanya, maka dada mereka telah berguncang dengan dahsyatnya. Benturan ilmu yang telah dilontarkan oleh dua buah ujung dari garis lurus yang menghubungkan pasangan mata kedua orang itu, bagaikan guru yang meledak hanya di dada masing-masing. Demikian dahsyatnya, sehingga keduanya telah berguncang. Sebenarnya lah telah terjadi pergolakan yang dahsyat di dalam diri masing-masing ketika keduanya kemudian saling berpandangan. Masing-masing telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya. Panembahan Agung telah menerima ilmu hampir lengkap dari gurunya, sedang Joko Raras baru menerima dasar-dasarnya saja. Tetapi ia telah berhasil mengembangkannya sendiri, dan justru tidak kalah dahsyatnya dengan yang dimiliki Panembahan Agung. Panembahan Agung menerima dari gurunya seakan-akan telah berada dalam tingkatnya yang sekarang. Sedang Joko Raras yang harus mencari kesempurnaannya sendiri, ternyata telah justru mendapatkan lebih banyak dari yang ada pada Panembahan Agung yang sudah puas dengan apa yang telah dimilikinya itu.
Sejenak mereka masih saling memandang. Dari segenap lubang kulit mereka mengembun bintik-bintik keringat yang semakin lama bukan saja keringat yang bening, tetapi menjadi semburat merah, seakan-akan di dalam butiran-butiran keringat itu mengembun pula warna darah. Dengan sekuat tenaga, keduanya mencoba mengerahkan segenap kemampuan yang ada di dalam diri mereka. Kedua macam ilmu yang serupa itu bagaikan saling mendesak dan mendorong. Namun dengan demikian, maka tubuh kedua orang itu rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin panas. Desakan-desakan yang tidak kasat mata itu membuat keduanya terbenam dalam ketegangan yang semakin memuncak. Keringat yang semburat merah itu semakin lama justru menjadi semakin jelas berwarna darah. Semakin lama, semakin rata di seluruh tubuh kedua orang yang sedang bertempur dengan ilmu yang dahsyat itu. Untuk beberapa saat lamanya, keduanya bagaikan menjadi patung. Nafas mereka semakin lama menjadi semakin cepat mengalir. Apalagi ketika kemudian dari ubun-ubun mereka seakan-akan telah mengepul kabut yang berwarna putih, seperti yang telah terlontar dari mata masing-masing. Sejenak kemudian, keduanya pun menjadi gemetar. Jantung mereka rasa-rasanya semakin lama semakin lemah, dan darah mereka pun mengalir semakin lambat. Tetapi dalam pada itu, keringat mereka telah benar-benar berwarna darah. Tidak ada kekuatan seorang yang dapat mencegah apa yang terjadi kemudian. Kedua sosok tubuh itu benar-benar telah menjadi gemetar, seperti orang kedinginan. Perlahan-lahan keduanya telah kehilangan kekuatan mereka, sehingga akhirnya keduanya merasa bahwa pertempuran yang aneh itu memang harus segera berakhir. Tetapi mereka masih belum tahu pasti siapakah yang masih akan dapat menghisap udara pegunungan yang segar oleh angin lembah yang mengusap punggung-punggung bukit itu. Joko Raras pun kemudian tidak mampu lagi tetap berdiri tegak pada kedua kakinya. Perlahan-lahan ia jatuh berlutut dan mencoba untuk menahan tubuhnya dengan kedua tangannya. Namun demikian, ia masih tetap memandang sepasang mata Panembahan Agung yang masih juga memandanginya. Dalam keadaan yang semakin lemah, keduanya tidak mau melepaskan tatapan mata mereka, karena dari mata mereka itulah pancaran kekuatan mereka saling berbenturan. Betapapun lemahnya keadaan mereka, namun keduanya masih tetap saling memandang dalam puncak ilmu masing-masing. Dari tubuh kedua orang itu telah benar-benar mengalir keringat yang bercampur dengan darah. Wajah mereka menjadi kehitam-hitaman, seakan-akan hangus terbakar oleh ilmu mereka masing-masing. Dalam pada itu, Ki Sumangkar pun masih harus bertempur mati-matian melawan para pengawal Panembahan Agung. Segores demi segores kulitnya telah disobek oleh senjata lawannya. Semakin lama semakin banyak. Seperti juga Panembahan Agung dan Joko Raras, maka Ki Sumangkar pun telah dibasahi oleh darahnya. Meskipun tidak mengembun lewat lubang-lubang kulitnya, tetapi mengalir lewat luka senjata. Tetapi senjata Ki Sumangkar yang dahsyat itu masih juga sempat melukai lawan-lawannya. Seorang demi seorang telah tersentuh oleh ujung trisulanya, sehingga bukan saja dirinya sendiri yang terluka, tetapi beberapa orang lawannya pun telah dilukainya pula.
Namun demikian Kisumangkar yang seorang diri itu semakin lama menjadi semakin lemah, sedang jumlah lawannya masih cukup banyak mengepungnya dan mengejarnya kemana ia berlari dan bersembunyi sebelum ia tiba-tiba meloncat menyerang. Kisumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak akan dapat berbuat lebih banyak lagi, apalagi ketika ia sekilas melihat Joko Raras yang berdiri pada lututnya dan menahan tubuhnya dengan kedua tangannya. Tetapi bagi Kisumangkar, tugas seorang di medan perang memang mengarah kepada kemungkinan yang paling pahit itu. Jika ia tidak berhasil, maka ia akan mati, dan mati di peperangan adalah mati yang paling terhormat bagi seorang prajurit. Meskipun Kisumangkar sudah bukan seorang prajurit, tetapi tugasnya kini adalah tugas seorang prajurit, sehingga baginya apapun yang akan terjadi bukannya harus diratapi dan disesali. Meskipun demikian, Kisumangkar masih tetap bertempur sekuat tenaga. Tetapi kemampuan dan tenaganya benar-benar tidak dapat dipaksakannya melampaui batas tertentu. Nafasnya yang semakin lama menjadi semakin dalam, kekuatannya yang semakin susut, dan darah yang semakin banyak mengalir. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.